Halo Sobat Aryan Fajar Official. Rabu 14 Juli 2021, tim Fajar Jelajah Wisata dan Infrastruktur mengunjungi Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Dari Bulukumba, tim Jelajah Wisata dan Infrastruktur bergerak menuju Gunung Kahaya yang terletak di Kecamatan Kindang sejarak 28 km atau 48 menit dari kota Bulukumba. Sebelum naik ke puncak Donggia Gunung Kahaya, tim jelajah sejenak singgah beristirahat, bersantai sembari menikmati alam di kafe sawah. Kafe ini begitu unik karena letaknya di tengah sawah. Selain suasananya yang sejuk dan indah, terdapat banyak spot foto bagi pengunjung yang ingin berfoto. Cita rasa kopinya yang khas membuat tim kami penasaran ingin mencobanya. Wow, aroma dan rasanya memang penuh sensasi. Awal mula kami rintis kafe sawah ini pada tahun 2017, pertengahan bulan 7. Awalnya kami rintis atas inisiatif sendiri. Itu pun kami kerja dengan cara mandiri juga, tanpa bantuan dari orang-orang. Kalau berbicara tentang modal, tidak seberapa. Iya, karena kita cuma pakai bahan-bahan yang ada di sekitar sini yang gampang kita temukan. Oh, pakai bambu, kemudian pakai apa lagi? Istilahnya pohon gumbia kalau di sini. Secara keseluruhan itu sudah berapa banyak budgetnya habis? Kira-kira kalau dari awal karena kita juga pergunakan uang masuknya sendiri, iya, sudah hampir 10 juta. Ini dibantu sama siapa sih membangun? Sendiri Om. Dari awal sampai sekarang masih kerja sendiri. Cuma kita ini sedikit-sedikit kita bikin. Konsepnya sebetulnya dari saran-saran dari pengunjung saja kita bikin di sini. Dulu sebelum Covid biasa dapat 300 per hari. Sekarang rata-rata 150. Apa yang mau dikembangkan ini ke depan di sini? Kedepannya kita karena kebetulan kita kerjasama juga dengan Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, konsep wisata agrowisata. Dari kafe sawah Batu Rapa, Kindang, Kabupaten Bulukumba, tim melanjutkan perjalanan menuju kawasan wisata Kahaya. Jalan yang mendaki dan berlubang sedikitnya memakan waktu 2 jam untuk sampai ke puncak Kahaya. Pendakian dengan sudut kemiringan 15 hingga 20 derajat dengan lebar jalanan yang kurang dari 3,5 meter tak membuat tim jelajah lelah untuk terus sampai ke puncak.
Saatnya kami menikmati panorama Puncak Cahaya Donggia yang tingginya 1.400 meter di bawah permukaan laut. Dari Puncak Cahaya, tim jelajah Fajar Wisata dan Infrastruktur melanjutkan perjalanan malam hari langsung ke titik nol Bulukumba dengan durasi waktu kurang lebih 2 jam. Di tempat inilah yang menjadi kaki dari peta Sulawesi Selatan. Alam dan tebingnya membuat tim kami sejenak berfoto di prasasti sebagai penanda titik 0 km Sulawesi di bumi Pangrita Lopi. Fajar Jelajah Infrastruktur Wisata bersama MGHS Smart Invasion 2021 berada di titik 0 Sulawesi. Dari titik 0 Sulawesi, tim meluncur ke Tanjung Bira. Pantai indah dengan pasir putihnya yang juga menjadi salah satu tempat wisata terbaik yang ada di Bulukumba. Tak jauh dari Tanjung Bira, tim tak lupa mendatangi Tanah Beru, Kecamatan Bontobari untuk melihat lokasi pembuatan kapal pinisi, kapal yang begitu melegenda dan mendunia dari tanah Sulawesi. Kalau soal sejarah pinisi itu sampai sekarang juga saya belum tahu, tapi yang jelasnya kita bisa simpulkan itu sejarah kapal pinisi adalah tenggelamnya kapal Sawere Gading di Laut Bira. Butuh berapa lama untuk pembuatan ini? Kalau sebenarnya sih yang waktu yang efektifnya, kalau bahan bakunya tidak ada kendala, paling 1 tahun 2 bulan atau 1 tahun 3 bulan. Bahan bakunya dapat dari mana, Pak? Dari Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggara. Kalau di daerah Bulukumba tidak ada bahan bakunya? Tidak ada di Bulukumba karena mungkin ada yang pernah mencoba sebenarnya di sini. Bibitnya ditanam tapi tidak bisa besar. Jenis kayunya apa itu, Pak? Kayu besi. Kayu besi. Tidak bisa tumbuh di Bulukumba ya, Tidak Pak? bisa tumbuh. Jadi dapatnya dari wilayah Tenggara sana? Wilayah Sulawesi Tenggara ada 3 kabupaten. Kabupaten apa ya? Kabupaten Konawe Utara, sama Butong. Pembuatannya berapa lama Pak? Butuh waktu berapa lama? Kalau ini tidak sampai 1 tahun. Kalau untuk pekerjaan bodinya. Kira-kira kalau misalnya kapal sebesar ini, Pak, butuh budget berapa? Kalau ini yang kita kelola itu cuma sekitar 700 sampai 750 juta. 700 Itu sampai dari 750 juta. ya dari kita kan cuma mengelola material sama tukang. Material sama tukang. Material kayu sama tukang, upah tukang. Upah tukang. Ini 750 juta sudah termasuk bahan baku ya, Pak ya? Ya, bahan baku saja ada upah tukang. Kalau yang lainnya itu sisanya isinya interiornya dari pemilik kapal. Oh. Kalau yang untuk ini, Pak, bahan bakunya berapa? Yang paling besar itu, Pak? Besar itu. Kalau bahan bakunya kurang lebih 100 kubik itu. 100 kayu.
100 kubik kayu. Kalau dirupiahkan berapa Pak? Kalau dirupiahkan, kalau misalnya dikali rata saja 6 Iya. jutaan ya. 6 sudah jutaan. 600 juta. 6 juta per kubik. 600 juta. Oh, Itu berarti bahan baku kayunya. Itu sudah include semua. Nah, kita baru berpikir ke tukang. ke tukang. Nah, tukangnya berapa? Ada sistem borongan atau harian? Oh, gitu. Kalau sehari Pak, kira-kira berapa sih gaji tukang Pak? Upah tukang itu kalau tukang 160 sampai 170 ribu 170.000 Per per hari. hari. Nah ini mereka ini dari mana Pak? Kan kalau saya dengar di Bulukumba ini yang asli pembuat finish ini kalau bukan Desa Arah, Desa Bira. Nah mereka dari mana? Desa Arah. Kalau untuk Bontoba hari ini Tanah Biru ya sedikit saja yang bisa pandai. Kalau Bira itu khusus pelayan, itu adalah rata-rata anak muda. Filosofinya mereka adalah seorang pelaut. Kalau Bira, Oh dia cuma bisa membawa kapal, bukan jadi pengrajin. Oh bukan pengrajin. Dari Bulukumba, Sulawesi Selatan, Tim Fajar Jelajah dan Infrastruktur 2021 melaporkan.